Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar kembali faktor prima. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari pembahasan sebelumnya adik-adik ya. Nah, untuk adik-adik yang belum nonton, bisa klik linknya di description box di bawah. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke adik-adik, kita mulai ya dari soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah tentukan faktor prima dari 36. Untuk soal nomor 1 ini ya kita akan menggunakan pohon faktor adik-adik. Nah, di sini sudah ditampilkan juga berbagai macam bilangan prima. Nah, kita akan membagi angka 36 ini ya dengan bilangan-bilangan prima ini. Nah, kita lihat dulu nih, 36 di sini merupakan bilangan genap. Jadi kita akan membaginya dengan bilangan prima yang genap juga ya. Nah, di sini bilangan prima yang genap dan paling kecil adalah 2. Maka 36 akan kita bagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya yaitu 18. Begitu juga sebaliknya, 18 dikali 2 hasilnya yaitu 36. Nah, kita lanjut ya adik-adik, 18 ini lagi-lagi merupakan bilangan genap. Jadi akan kita bagi dengan 2 lagi ya. 18 dibagi 2 hasilnya yaitu 9. Nah, 9 ini merupakan bilangan ganjil ya. Jadi kita akan bagi dengan bilangan prima yang ganjil juga ya. Di sini bilangan prima yang ganjil yang paling kecil adalah 3. Maka 9 akan kita bagi 3 adik-adik. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya yaitu 3. Nah, adik-adik, jika hasil akhirnya merupakan bilangan prima, maka sudah selesai sampai di sini ya. Nah, di sini hasil akhirnya ya sudah 3 ya. 3 ini merupakan bilangan prima, maka kita hentikan di sini. Untuk memudahkan kita menentukan faktor prima, maka kita akan melingkari angka-angka yang ada di luar ini. 2, 2, 3, 3. Nah, sudah kita lingkari ya. Jadi adik-adik, faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Jadi ada dua jenis angka di sini yaitu 2 dan 3 adik-adik. Bagaimana? Mudah sekali kan? Kita lanjut ya ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ini yaitu menentukan faktor prima dari 50. Kalau sebelumnya kita pakai pohon faktor, di sini kita akan menggunakan tabel ya adik-adik ya. Nah, seperti biasa sudah ditampilkan juga bilangan prima untuk memudahkan kita menghitung. Nah, adik-adik, 50 ini ya, kita akan bagi dengan 2. Kenapa kita bagi dengan 2? Karena di sini 50 merupakan bilangan genap. Jadi akan kita bagi dengan 2. 50 dibagi 2, ya di sini bilangan pembaginya 2 kita letakkan di sini. 50 dibagi 2 hasilnya yaitu 25. Begitu pula sebaliknya. 2 kalau kita kali 25 hasilnya yaitu 50 adik-adik. Nah, kita lanjut ya. 25 ini adalah bilangan ganjil. Maka kita akan bagi dengan bilangan ganjil juga. Ya, di sini bilangan ganjil yang bisa dibagi 5 itu adalah dibagi 25 maaf adalah 5 ya. Kenapa tidak 3, Kak? Nah, di sini 3 tidak bisa ya, 25 tidak habis dibagi 3. Maka kita akan bagi dengan 5. 25 dibagi 5 hasilnya yaitu 5 adik-adik. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini 5 kita bagi lagi dengan bilangan prima yaitu 5. Di sini 5 kita bagi 5 hasilnya yaitu 1. Nah, begitu pula sebaliknya ya. 1 kalau kita kali 5 hasilnya juga 5. Nah, adik-adik sudah selesai ya. Nah, jika hasil akhirnya 1, maka penghitungannya sudah selesai. Berbeda dengan soal sebelumnya, jika menggunakan pohon faktor, kalau kita sudah menemukan bilangan prima, maka selesai. Nah, kalau kita menggunakan tabel, kalau kita sudah menemukan angka 1, maka penghitungannya sudah selesai adik-adik. Nah, di sini untuk memudahkan kita menentukan faktor primanya, kakak akan lingkari bilangan pembagi. Di sini bilangan pembaginya ada 2, 5, dan 5. Nah, jadi faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Oke adik-adik, kita lanjut ya ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 di sini menentukan faktor prima dari 75. Nah, di sini kita gunakan pohon faktor ya. Di sini 75 merupakan bilangan ganjil ya, bisa kita lihat dari angka 5-nya. Di sini 5 merupakan bilangan ganjil. Nah, bilangan ini ya, 75 ini akan kita bagi dengan bilangan prima 3 adik-adik ya. Nah, di sini kita 75 kita bagi 3 adik-adik, hasilnya yaitu 25. Ya, begitu pula sebaliknya. 25 kalau kita kali 3 hasilnya 75.
Oke, kita lanjut. Di sini lagi-lagi kita menemukan bilangan ganjil. Maka kita akan bagi juga dengan bilangan prima ganjil yang paling kecil ya, 3 dibagi 3. Nah, apakah bisa 25 dibagi 3? Tidak bisa ya, karena 25 tidak habis dibagi 3. Maka kita akan ambil di sini 5. 25 kita bagi 5 ya, hasilnya yaitu 5. Nah, udah selesai adik-adik ya. Kita sudah menemukan hasil akhir berupa bilangan prima, maka sudah tidak bisa kita lanjutkan lagi. Nah, untuk memudahkan kita menentukan faktor primanya, kita akan lingkari dulu nih ya, seperti soal-soal sebelumnya nih. Ya, jadi faktor prima dari 75 adalah 3 dan 5. Bagaimana adik-adik, mudah sekali kan? Kita lanjut ya ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 4, di sini menentukan faktor prima dari 120. Ya, kita akan gunakan tabel di sini adik-adik. Nah, di sini 120 merupakan bilangan genap. Karena ini merupakan bilangan genap, maka kita akan bagi dengan bilangan genap juga. Bilangan prima yang genap di sini adalah 2 ya, yang paling kecil. Jadi 120 akan kita bagi 2. 120 dibagi 2 hasilnya yaitu 60. Ya. Nah, kita lanjut. Di sini 60 ini merupakan bilangan genap lagi nih adik-adik. Jadi akan kita bagi 2 lagi. 60 dibagi 2 hasilnya yaitu 30. Oke. Kita lanjut ya adik-adik ya. 30 ini lagi-lagi bilangan genap. Maka kita akan bagi dengan 2. 30 dibagi 2 hasilnya yaitu 15. Nah, seperti sebaliknya juga ya. 15 kalau kita kali 2 hasilnya ya 30 adik-adik. Nah, kita lanjut di sini 15 merupakan bilangan ganjil. Maka akan kita bagi dengan bilangan prima yang ganjil juga nih. Tapi kita ambil dari bilangan prima yang paling kecil ya, bilangan ganjil prima yang kecil yaitu 3. Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa ya. 15 kita bagi 3 hasilnya yaitu 5. Nah, adik-adik kita lanjut nih. 5 merupakan bilangan ganjil, jadi akan kita bagi dengan bilangan ganjil juga. Di sini kita akan bagi dengan 5, ya. Kenapa sih Kak, kok nggak dibagi 3? Nah, 5 tidak bisa kita bagi 3 ya, karena tidak akan habis dibagi 3. Atau bisa juga kita bilang tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 5. Ya, jadi 5 ini akan kita bagi dengan 5, hasilnya yaitu 1 ya adik-adik. Oke, karena hasilnya sudah 1, maka sudah selesai penghitungan kita. Nah, kita akan lingkari nih, bilangan pembagi semuanya kita lingkari untuk memudahkan kita mencari faktor primanya ya. Nah, sudah nih kita lingkari adik-adik. Jadi ada 3 jenis angka ya di sini adik-adik ya. Faktor prima dari 120 adalah 2, 3, dan 5. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah sekali kan? Semoga adik-adik paham ya. Semoga adik-adik tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.